afraid, so I would fail. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku, Ray, your tarot reader. Ini adalah special reading Hello My Soul yang kedua untuk hari ini guys. Aku buat 2 special reading Hello My Soul di bulan Oktober ini ya. I don't know why disuruh begitu, ya udah aku bikin begitu saja. Readingan ini akan bersifat general, artinya berlaku untuk semua zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, dan bisa berisi tentang apa saja ya, temanya bisa apa saja. Aku tidak menentukan spesifik theme untuk readingan ini. Aku akan go with the flow. Apa kartu yang keluar, lalu intuisiku berkata apa, itu yang akan aku sampaikan ke kalian, oke? Mudah-mudahan pesan ini sampai pada orang yang tepat di waktu yang tepat. Amin. Dalam kesempatan kali ini aku akan buka 10 kartu untuk kalian guys, full Celtic Cross. Kita lihat di mana posisi kamu berada saat ini, kemudian tantangan sampai akhir Oktober 2022. Fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, resonate dengan apa yang aku sampaikan, situasinya sama. Lalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe, tips dan trik, saran untuk kalian di 4 kartu yang posisinya vertikal, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Ada 3 link yang aku sediakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, kita akan segera mulai saja special reading Hello My Soul untuk Oktober. Kita ambil 1 kartu dari Oracle yang ini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading Hello My Soul Oktober 2022. Thank you very much. Ini adalah special reading yang terakhir untuk Oktober ya guys. Setelah itu kita akan bertemu lagi di special reading untuk November ya. Oke, 1 kartu Hello My Soul. What's going on with your soul? It is well with my soul. Jiwaku baik-baik saja Ray. Amin, amin ya. Hey, iya baik-baik saja kayaknya. Halo my soul. Oke. Ini dia guys. Kartu yang keluar untuk kalian adalah Begin Now. Take your first step. Mulai sekarang, dimulai dari langkah pertama. Langkah pertama itu penting sekali guys, karena itu yang paling sulit ya. Memulai sesuatu itu akan sulit sekali dari langkah pertama. Setelah langkah pertama berhasil kita lewati, langkah kedua berikutnya akan jauh lebih mudah. Ketiga, keempat, kelima, keenam akan jauh lebih ringan. Dan setelah itu kita bisa berlari kecil. Setelah berlari kecil kita bisa berlari cepat ya. Yang penting untuk jiwa-jiwa yang menonton video ini, resonate dengan readingan ini, akan resonate dengan readingan ini, ragu untuk memulai sesuatu ya. Ragu untuk memulai langkah pertama. Saatnya untuk mengambil langkah pertama di Oktober ini. Oke, let's see. Apa itu yang harus diambil? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading Hello My Soul for October 2022. Thank you. Queen of Swords malas ngapa-ngapain ya, stuck, emotionally unavailable katanya. Mau melakukan sesuatu, tahu tentang sesuatu tapi kayak nggak ada mood untuk memulainya. Tidak ada niat untuk, niat ada tapi tidak ada action ya, tidak ada tindakan. Niat ada, tindakan yang tidak ada. Yang penting niatnya kalau katanya kita. Tapi untuk Oktober ini untuk kamu bukan yang penting niatnya lagi, yang penting tindakannya atau langkah awalnya ya. Karena saat ini kamu terlihat betul-betul pasif. Kamu menginginkan sesuatu tapi kamu pasif. Dan itu bukan tindakan yang tepat guys. Kalau kita sedang menginginkan sesuatu, kita harus berjuang ya. Kita harus melakukan usaha
untuk mendapatkannya. Judgment, wow. Guys, kalian sudah diperingatkan, ayo lakukan sekarang juga. Segera mulai first step, langkah pertama. Karena judgment, wow, penuh dengan major arcana guys. The World, Four of Pentacles, Eight of Swords, Nine of Pentacles. Na 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 na. Knight of Sword. Saat ini yang terjadi di dalam hidup kalian itu sulit untuk bisa kalian nikmati guys. Apa-apa sulit untuk dinikmati. Apa-apa bikin kalian galau. Apa-apa bikin kalian stres. Kalian gampang pusing. Kalian gampang distract ya. Kayak teralihkan perhatiannya. Sulit untuk berkonsentrasi. Mudah marah. Itu yang aku lihat di sini. Temperance ini menikmati hidup. Apapun situasi yang kalian jalani. Atau seberat apapun situasi yang kalian hadapi. Sebentar guys. Pot aku mana? Nah ini dia yang aku cari-cari. Ini takutnya jatuh. Oke. Kelihatan ya. Ada yang harusnya kalian lakukan tapi kalian tidak lakukan ya, tidak lakukan juga. Yang kalian lakukan itu diperintahkan oleh universe tapi tidak kalian lakukan juga. Take your first step itu kata universe, kalian tidak lakukan. Itulah yang membuat hidup kalian seolah-olah kacau hari ini ya. Hari ini dan hingga 6 bulan ke depan. Kalau di Oktober ini kalian masih tetap tidak memulai langkah pertama, itu yang terlihat di sini. Apapun itu yang disuruh ke kalian, dibutuhkan keberanian untuk melakukannya. Karena Knight of Swords ini tentang strategi ya. Bisa jadi kalian harus berkonflik dengan seseorang untuk bisa mewujudkan yang kalian mau lakukan ini ya. Tapi yang jelas ada strategi di situ. Bukan sembarangan, bukan asal bergerak, tapi penuh dengan strategi, harus ada plan-nya. Itu yang terlihat di sini guys. Mari kita lihat lebih detailnya dulu. Call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Come to the Spirit, bless this reading. For all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, special reading. Hello my soul, October 2022, thank you. Let me clarify the Knight of Swords. Kalau kalian tidak bergerak guys, ya, kemarahan ini akan tetap ada di situ. Kekesalan ini akan tetap ada di situ. Sementara kalian sudah tidak ingin berada di posisi yang ini lebih lama lagi. Karena Eight of Swords ya, ini stuck. The Two of Pentacles, bimbang, bingung. Jadi kayak misalnya gini nih, ini kerja misalnya kalian karyawan di sebuah perusahaan gitu, kalian udah nggak suka kerja di situ gitu, tapi nggak bergerak-gerak juga guys. Kalian banyak mengkomentari tentang pekerjaan, kalian menghina-hina tentang perusahaan, mengejek-ngejek bos, mengejek-ngejek budaya kerja di perusahaan tersebut gitu. Tapi kalian tidak bergerak, tidak melakukan apapun. Mau nggak mau yang kalian jalani sehari-hari itu temperance miring, tidak bisa menikmati. Dan universe sudah bilang kalau memang kamu sudah tidak suka di situ, kalau memang situasi itu sudah tidak tepat untukmu, silakan bergerak keluar dari situ gitu. Tapi kamu kayak malas saja. Oke. Kenapa ada orang yang udah tahu di situ nggak ada apa-apa tapi malas bergerak dari situ? Karena takut guys, ya, takut nggak bisa mendapat yang lebih baik dari situ, atau takut malah justru terjerumus ke tempat yang lebih buruk dari situ, ke situasi yang lebih buruk dari yang dia punya saat ini. Orang-orang yang punya pikiran seperti itu adalah orang-orang yang meng-underestimate dirinya, merendahkan dirinya, tidak tahu potensinya ya. Jadi kalau menurut kamu saat ini let's talk about romance ya. Kalau misalnya ini tentang percintaan,
Kamu udah nggak suka sama pasanganmu, sama pacarmu itu udah nggak suka banget gitu. Tapi ntar kalau putus, siapa tahu dapat yang lebih buruk dari sini gitu. Atau malah jadi nggak punya pacar sampai bertahun-tahun gitu, jomblo bertahun-tahun. Nah kalau ada pemikiran seperti itu sebenarnya bukan karena orang lain, bukan karena pacarmu atau bukan karena entah siapa yang datang berikutnya, tapi karena kamu meragukan kemampuanmu untuk bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari yang sekarang. Kalau pekerjaan berarti kamu meragukan kemampuanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari yang sekarang, makanya kamu bertahan di situ ya. Tidak ada tidak ada apa-apa lagi untukmu di situ, itu yang aku lihat di sini guys, karena judgment sudah muncul. Judgment ini peringatan terakhir. Funny guys, the Seven of Pentacles dan the Eight of Swords itu dua-duanya energinya menunggu. Ya, tapi Seven of Pentacles yang datang sebagai kartu kecil di bawah ini menunggu waktu untuk mendapatkan balasan atas semua kesabaran. Itulah Seven of Pentacles. Sementara Eight of Swords merasa tidak bisa bergerak kemana-mana, stuck. Jadi bukan kesabaran. Eight of Swords itu bukan sabar. Jadi yang kamu jalani saat ini bukan kesabaran, tapi kamu tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Karena ada Knight of Swords di situ ya guys. Orang yang sabar itu harusnya nggak berada di energi Knight of Swords. Tidak menyerang, tidak agresif, tidak judging, tidak ngomong-ngomongin gitu ya, ngomong-ngomongin yang jelek-jelek gitu. Orang yang berada di Seven of Pentacles akan enjoy, menikmati, proses menunggu itu akan dinikmati. Tapi kamu ini menunggu, menurut kamu menunggu, tapi setiap hari rasanya seperti di neraka ya. Temperance dalam keadaan miring. Let me clarify the center of the reading please, thank you. King of Pentacles, Page of Cups, dan the Two of Wands. Ace of Pentacles. Yang aku lihat di sini guys, dari energi center of the reading ini, semakin ke sono situasi nggak akan semakin membaik untukmu. Semakin ke sono kamu akan semakin kacau. Semakin ke sono kamu akan semakin terpuruk. Karena semua center of the reading ini, dua kartu di center of the reading ini major arcana. Kamu udah nggak bisa berkelit lagi. Kamu udah nggak bisa cari-cari alasan lagi. Ini masih mending loh, masih the judgment ya. Dan near future-nya belum terlihat tower, tapi nggak tahu, nanti kita lihat di kartu kecilnya. Kamu harus mencari titik di mana kamu bisa menikmati hidupmu, bukan dalam keadaan yang sekarang. Dalam keadaan sekarang kamu tidak bisa menikmati hidupmu. Dan kamu bisa mencari titik untuk menikmati hidup tadi, diberi kemampuan. Walaupun kamu tidak bergerak guys, walaupun kamu tidak bergerak. Nggak ada gunanya menyalahkan siapapun guys ya, yang resonate dengan readingan ini. Halo soul, nggak ada gunanya menyalahkan siapapun. Kalau kamu salahkan si ini, si itu, si ini, si itu, sehingga kamu berada dalam situasi seperti ini begitu, itu tidak akan mengubah apapun di dalam hidupmu. Kamu akan tetap berada dalam temperance miring, tidak bisa menikmati hidup. Ya, saya misalnya tentang pekerjaan tadi. Ini bos gua nih gila nih, sebelum dia datang ya, sebelum ada mutasi perpindahan bos, aman-aman aja hidup gua di kantor ini gitu. Begitu dia pindah dari luar kota, misalnya masuk ke Bandung atau ke Jakarta begitu, manajer baru atau kepala cabang baru gitu. Gara-gara dia nih jadi berantakan nih. Gue jadi nggak semangat kerja, gue jadi malas. Ini orang nih toksik nih ya, nggak ada gunanya menyalahkan itu. Ya let's say memang bos kamu itu toksik begitu ya, tapi itu nggak akan membuat tiba-tiba hidupmu itu jadi berubah gitu, nggak. Yang ya bos itu akan tetap bos itu, sifatnya akan tetap seperti itu. Dan aku lihat dari readinganmu ini, kalau memang bosmu itu sumber permasalahan ya let's say like that, oke? Dalam waktu dekat hingga 6 bulan ke depan, bos itu tidak akan berubah, atau bos itu tidak akan pindah dari kantor itu misalnya begitu. Maka kamu akan tetap berada di situasi yang seperti itu, dan itu bukan menunggu guys, itu stuck. Kalau ini tentang romance, berarti pacarmu itu tidak akan berubah hingga 6 bulan ke depan, dan kamu tidak akan menunggu, kamu stuck. So take first step.
Langkah pertama. Let me clarify the focus please. Di fokus ada the world, mudah-mudahan ini segera berakhir kayak gitu ya guys. Mudah-mudahan ini segera berakhir. Berakhirnya yang versi gimana itu yang perlu kamu perjelas juga untuk dirimu sendiri guys, nggak usah untuk aku ya, untuk dirimu sendiri. Kalau situasi seperti ini berakhir, yang seperti apa kira-kira yang kamu inginkan, outputnya, hasilnya. Nggak tahu kamu nggak tahu, tertutup semua kartunya. Cuma the Six of Swords yang muncul, yaitu running away, walking away, the Knight of Wands, the Ten of Swords. Oh, yang menyakitkan yang berakhir. Yang menyakitkan, situasi yang menyakitkan. Karena menurutmu saat ini berarti yang terjadi padamu itu hal menyakitkannya udah max ya, di level top. Tidak ada yang lebih tinggi dari the Ten of Swords dalam hal menyakitkan. Maka di pikiranmu saat ini sudah tidak ada yang lebih menyakitkan lagi yang bisa terjadi padamu. Itulah di fokusmu. Dan setelah max gitu ya di level atas, mau tidak mau akan turun. Berakhirlah rasa sakit ini sebentar lagi begitu. Oke, karena kalian datang ke tarot, aku bilang tidak ada yang berakhir hingga 6 bulan ke depan ya. Kecuali kalian yang take your first step, bertindak guys. Oke. Let me clarify the Four of Pentacles please. Pengen stabil, pengen aman, menyelamatkan diri sendiri. Four of Pentacles ini bisa jadi kartu kemaruk guys, serakah ya. Yang jelas situasimu aman, kamu nggak perlu ketakutan, kamu nggak perlu khawatir dengan masa depan kayak gitu. Itulah yang menjadi subconscious crowning atau yang ada di alam bawah sadarmu guys. Tapi kalau dari sini ya, dari situasimu saat ini kamu mengharapkan the Four of Pentacles, artinya aman untukmu hingga masa depan, situasi yang akan kamu jalani adalah Temperance miring guys, supaya kalian tahu ya. Dan itu pasti tidak menyenangkan, pasti tidak menyenangkan. Kalau kalian tipe orang yang berprinsip di dunia ini harus dijalani dengan menyenangkan ya, dengan happy, fun, joy. Ada loh guys, orang itu di dunia ini dia pikirnya itu semuanya yang jelek aja gitu ya, maksudnya yang nggak enaknya. Jadi hidup ini adalah berat gitu, heavy life. Anda gitu, dari dulu kita diajari seperti itu, bahwa hidup ini berat, menjalani hidup ini berat, semuanya berat, dari bangun pagi sampai kita tidur itu semua tentang yang berat-berat, itulah hidup. Ada orang yang seperti itu, jadi dia punya dunianya sendiri, dunia yang berat gitu. Nah kalau kalian tipe orang yang tidak ingin menjalani hidup yang berat, artinya as simple as you can, kita bisa pilih hidup kita simple guys, sehingga tidak perlu berat setiap hari yang kita jalani, bisa, karena hidup ini adalah pilihan. Maka stay di sini bukan pilihan untukmu. Kalau kamu bukan tipe orang yang suka dengan menanggung beban berat, karena dari Ten of Swords muncul di fokusmu ditambah the world, itu artinya kamu udah gak kuat lagi dengan keadaan ini sebenarnya. So take your first step. Ya. Aduh, jangan inilah ya, jangan jangan klise lah. Kita mungkin pernah dinasehati orang tua atau paman, bibi, kakek, nenek, hidup itu berat, ya itu hidup mereka guys. Kata siapa kita harus mengadopsi hidup orang di dunia ini? No, kita punya kesempatan untuk memilih jalan hidup seperti apa yang kita inginkan guys ya. Punya kesempatan. Ada orang yang mau ribet di hidupnya gitu dari pagi sampai malam. Kayak aku guys, aku pernah 1 bulan itu bisa 20 kali naik pesawat. Garuda frequent flyerku itu sampai platinum. Pernah. Dulu memang aku pengen seperti itu. Oh enak banget ya gitu, karena nonton film gitu. Dari bangun pagi bye semuanya serba cepat, ke situ bandara ketemu bandara, meeting apa segala macam itu pernah. Dan setelah itu oh my god, what for? Untuk apa? Tiba-tiba umur udah segini aja gitu. Apa-apa nggak pernah dinikmati, terlalu ribet misalnya hidup. Sekarang tergantung kepada kalian.
Yang jelas kamu tidak akan masuk ke dalam readingan ini kalau jiwamu tidak lelah guys ya. Oke, kita akan klarifikasi yang Eight of Swords. Recent past please, thank you. Na 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 na. The Seven of Swords. Jadi untuk mengakali situasi stuck ini, kamu cenderung untuk bersikap manipulatif guys. Banyak hal-hal trik yang kamu lakukan untuk mengakal-akali situasi Eight of Swords ini ya, stuck ini. Kayak misalnya kalau kembali ke kerja nih guys ya, kamu itu kalau ada bos jadi rajin, nggak ada bos entah kemana-mana, ngabur ke mall lah kayak gitu, nggak produktif ya. Kalau ini tentang romance berarti diam-diam kamu selingkuh ya, diam-diam kamu ngechat orang, oke, ketemu-ketemuan sama orang di luar. Kalau misalnya pacar kamu lagi tugas di luar kota atau suami atau istri kamu tugas di luar kota, entah kamu entah sama siapa. Nah, itulah yang terjadi di sini untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa tetap bertahan, bukan menikmati hidup, bertahan di dalam keadaan temperance miring ini. Hal menyakitkan, menyedihkan, kehidupan yang kacau. Beginilah caranya untuk menyelinginya gitu, biar ada selang-selingnya gitu. Dan itu hal manipulatif. Tentu saja hal manipulatif itu adalah hal yang sangat terpuji ya guys. Nggak, aku bercanda. Hal manipulatif tentu saja hal yang tidak baik guys, hal yang tidak baik. Itu yang terjadi di recent past. Makanya kamu kena the judgment. Stop. The judgment itu datang karena universe, Tuhan itu sayang sama kamu guys ya. Universe itu ingin sekali membuat kita manusia berada pada fase yang ideal, karena kita sering keluar dari fase ideal tersebut, so dibalikin supaya masuk ke jalur yang tepat lagi. Begitulah fungsinya kartu The Judgment ini. Kamu akan dibuat semakin tidak bisa atau semakin sulit untuk menikmati hidup ini. Beberapa akan depresi, aku lihat guys. Bahkan saat ini sudah depresi. Makanya readingan ini disebut dengan Hello My Soul. Kalian mungkin gak menyadari apa yang kalian lakukan saat ini justru menyiksa jiwa kalian sendiri. Tanpa kalian sadari itu kalian kayak melukai jiwa kalian sendiri. Bertahan dalam keadaan seperti ini. Tidak mau melakukan first step tadi, taking the first step. Selama memang melakukan sesuatu kita tidak bisa enjoy, ada aja yang salah gitu rasanya guys. Kalian pernah merasakan seperti itu? Kita melakukan sesuatu yang sangat dikagumi oleh banyak orang mungkin, tapi rasanya kayak salah aja gitu. This is not me gitu, kayak seharusnya aku nggak begini gitu. Itu yang akan membuat kita tidak bisa enjoy the life, tidak bisa menikmati hidup. Itulah ciri-cirinya bahwa kita berada di jalur yang salah. Even jalur itu mungkin benar bagi orang lain, di kehidupan orang lain, tapi belum tentu itu bisa diadopsi di kehidupan kita. Oke, karena jalan hidup manusia itu sendiri-sendiri dan unik. Yeah. Let me clarify the Nine of Pentacles. Thank you. Di near future aku lihat ada wish fulfilled. Harapan yang menjadi kenyataan, begitulah Nine of Pentacles ya guys. Ini juga kartu single, kartu kesendirian. Jadi kalau mengenai karir, ini biasanya perubahan dari kerja ke orang dan kemudian jadi berbisnis, punya usaha sendiri. Begitulah yang terlihat di sini ya, muncul Nine of Pentacles di near future-nya kurang dari 6 bulan. Kalau ini mengenai romance, berarti ada yang mengakhiri hubungannya, ada yang tidak mau melakukan hal-hal manipulatif lagi dalam hubungannya. Take the first step, artinya keluar dari situ. Nine of Pentacles. Dan begitu kalian keluar, dalam 6 bulan ke depan perubahan cepat terjadi, sehingga kalian bisa bilang thanks God for this life, untuk hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini. Hidup ini ternyata luar biasa indahnya gitu. Dari di recent past kalian berpikir bahwa dunia ini kacau balau, dunia ini hanya tempat yang menyakitkan, hanya tempat yang bikin kita pusing, bikin kita ketakutan, sedih. Begitu kalian bisa nikmati hidup, menegakkan temperance, take your first step, wish fulfilled, harapanmu menjadi kenyataan, dan you enjoy the life. Tidak ada janji bahwa semuanya akan baik-baik saja sampai ke depannya, no.
Tapi selama kamu berada di jalur yang tepat guys, sesulit apapun itu kamu punya kemampuan untuk menghadapinya ya. Sesulit apapun itu bisa di-enjoy guys, bisa di-enjoy, bisa dinikmati. Judgment, the Emperor, As of Wands, New Beginning. Emperor itu power. Judgment lagi ya sampai 6 bulan ke depan. Belum terlihat the Tower di sini, no. Kamu masih aman aku lihat sampai 6 bulan ke depan. Kalau seandainya pun kamu masih belum mau take the first step ini, langkah pertama untuk meninggalkan situasi yang kamu hadapi saat ini, sampai 6 bulan ke depan di April 2023 belum ada the Tower. Ya. Kamu akan stuck di energi seperti ini dan semakin sono makin berat gitu deh. Tapi kalau kamu bisa di Oktober ini memulai langkah pertama dan kamu tahu itu apa langkah pertamanya, ini general reading. Pesan ini untuk kamu, kamu sudah tahu mengarahkannya ke dirimu sendiri. Karena saat ini kamu punya keputusan yang masih belum bisa kamu eksekusi. Langkah pertamanya kamu belum berani untuk bikin di dalam hidupmu. Mulailah di Oktober ini, kedepannya akan cepat perubahan itu, dan Nine of Pentacles itulah enjoy the life, menikmati hidup. Oke, kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian guys, resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe mengenai apa yang harus kalian lakukan di bulan Oktober ini, take your first step katanya di sini. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini, nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extended atau video sambungannya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian di special reading Hello My Soul Oktober 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah.